Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Amira Pribadi dari Offering Day. Di sini saya akan mempresentasikan esai psikologi kepribadian yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Otoritatif Terhadap Kemandirian Anak. Nah, setiap anak itu dilahirkan dengan potensi luar biasa untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, dan bertanggung jawab. Namun, tidak semua anak mampu mengembangkan potensi ini. Sebagian anak tumbuh menjadi pribadi yang mudah bergantung pada orang lain, ragu mengambil keputusan, atau takut melakukan kesalahan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah pola asuh orang tua. Nah, pola asuh ini cara orang tua untuk membimbing, mendidik, dan memberikan arahan kepada anak dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola asuh adalah cara orang tua dalam merawat, mendidik, menjaga, dan membimbing anak. Di dunia psikologi ada 3 bentuk utama pola asuh. Yang pertama, otoriter, yang kedua, permisif, dan yang terakhir yaitu otoritatif atau demokratis. Pola asuh otoriter biasanya ditandai dengan kontrol yang ketat. Orang tua banyak memberi perintah, sedikit penjelasan. Akibatnya, anak sering merasa tertekan dan takut untuk berpendapat. Sebaliknya, pola asuh permisif terlalu longgar. Anak diberi kebebasan tanpa batas, tanpa disiplin yang jelas. Hal ini membuat anak sulit memahami tanggung jawab dan aturan yang ada di sekitarnya. Nah, di antara dua pola asuh yang ekstrim ini ada pola asuh otoritatif. Pola asuh otoritatif yaitu sebuah gaya pengasuhan yang seimbang antara disiplin dan kasih sayang. Orang tua dengan pola asuh otoritatif memberi batasan yang jelas, tapi juga memberi ruang bagi anak untuk berpendapat, memilih, dan belajar dari pengalamannya. Melalui komunikasi dua arah, anak merasa dihargai dan dipercayai, sehingga perlahan tumbuh rasa percaya diri dan kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Dalam rangkuman penelitian yang saya ambil, menunjukkan bahwa 60-75% anak yang diasuh secara otoritatif memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan pola asuh yang lain. Artinya, pola asuh ini mampu beradaptasi di berbagai budaya dan tetap menghasilkan anak yang tangguh dan mandiri. Namun, pola asuh otoritatif ini tidak selalu berjalan dengan sempurna. Dalam praktiknya, ada orang tua yang terlalu aktif mengarahkan anak, memberi terlalu banyak nasihat, atau terlalu cepat membantu. Akibatnya, anak justru kehilangan kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Mereka tumbuh dengan rasa takut gagal, selalu mencari validasi, dan tidak yakin pada keputusan diri. Fenomena inilah yang menjadi permasalahan utama dalam pola asuh otoritatif yang tidak seimbang. Permasalahan ini saya mengambil teori dari perspektif Sigmund Freud. Nah, Freud itu membagi struktur kepribadian manusia menjadi 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Nah, id itu mewakili dorongan dan keinginan, sedangkan superego adalah moral dan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua maupun masyarakat sekitar. Nah, kalau ego berperan sebagai pengendali atau bisa disebut menyeimbangkan antara keinginan dan tuntutan moral. Nah, dalam konteks pola asuh otoritatif, orang tua berperan besar membentuk keseimbangan antara 3 struktur kepribadian ini. Ketika orang tua mampu memberikan aturan yang rasional disertai penjelasan, anak belajar membangun ego yang kuat. Ia belajar berpikir sebelum bertindak, mengontrol keinginan, dan memahami konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan. Namun, jika orang tua terlalu dominan, superego anak menjadi terlalu kuat, sedangkan egonya melemah. Akibatnya, anak tumbuh dengan rasa takut melanggar aturan, takut mengecewakan, bahkan takut salah. Ia tampak mandiri di luar, tapi sebenarnya masih bergantung pada bimbingan dan pengakuan dari orang tuanya. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, saya mengambil teori psikososial Erik Erikson yang memberikan penjelasan dan solusi yang sangat relevan. Erik Erikson menjelaskan bahwa perkembangan kepribadian manusia terjadi melalui 8 tahap kehidupan. Pada masa anak usia dini atau tahap kedua disebut autonomy versus shame and doubt, yaitu masa ketika anak belajar melakukan sesuatu sendiri dan mulai mengembangkan rasa percaya dirinya. Jika anak diberi kesempatan untuk mencoba, memilih, dan mengambil keputusan kecil, ia akan tumbuh dengan rasa autonomi, yaitu keyakinan bahwa ia mampu melakukannya. Namun, jika setiap tindakan anak selalu dikritik, dibatasi, atau dilakukan oleh orang tuanya, maka muncul perasaan malu atau ragu-ragu terhadap kemampuannya. Disinilah peran pola asuh otoritatif menjadi sangat penting. Dengan memberikan dukungan yang hangat tapi tetap ada aturan yang jelas, orang tua membantu anak berani mencoba dan belajar dari kegagalan.
Anak belajar bahwa kesalahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan bagian dari proses tumbuh dan belajarnya. Secara psikologis, hal ini membentuk anak yang percaya diri, mampu mengatur diri, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Pola asuh otoritatif bukan sekedar tentang aturan dan kasih sayang saja. Lebih dari itu, ia adalah proses membangun jembatan antara kendali dan kebebasan, antara bimbingan dan kepercayaan. Anak-anak yang tumbuh dalam suasana seperti ini akan belajar menjadi pribadi yang seimbang, bijak, dan mandiri. Namun, keseimbangan adalah kuncinya. Jika orang tua terlalu mengekang, anak kehilangan keberanian. Jika terlalu membebaskan, anak akan kehilangan arah. Maka tugas terbesar dari orang tua adalah menjadi penuntun yang hangat dan sadar batas, memberi ruang bagi anak untuk tumbuh tanpa kehilangan arah dan nilai kehidupan. Dengan begitu, kita tidak hanya membentuk anak yang mandiri secara perilaku, tapi juga kuat secara mental, matang secara emosi, dan siap menjadi pribadi yang bertanggung jawab di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.